Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah manajemen pelayanan publik dengan tema mata kuliah yaitu adalah pelayanan prima dalam pelayanan publik. Hai teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana pada kesempatan siang hari ini di pertemuan yang ke-11 semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa melanjutkan proses perkuliahan. Di mana di dalam pertemuan yang ke-11 yaitu adalah pelayanan prima dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah terkait dengan introduction pelayanan prima dalam terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pengertian dari pelayanan prima yaitu adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya adalah penerimaan pelayanan yang maupun pelaksanaan ketentuan daripada peraturan perundang-undang. Dasar hukum daripada penyelenggaraan pelayanan publik atau pelayanan prima ada 3. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999. Dan yang ketiga adalah Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993. Pelayanan prima dalam konteks pelayanan publik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan daripada pelayanan prima, di mana tujuan daripada pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah pelayanan prima dalam sektor publik, bahwa pelayanan adalah pemberdayaan yang artinya adalah pelayanan prima bertujuan memperdaya masyarakat, bukan memperdayakan atau membebani sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Di mana kepercayaan adalah modal kerjasama yang sifatnya adalah partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Sedangkan ketiga adalah pemanfaatan pelayanan prima, yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau sebagai sebuah acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan ataupun dalam konteks acuan untuk pelayanan pelanggan ataupun sifatnya adalah stakeholder dalam kegiatan pelayanan yang disebut sebagai pelayanan harus dilakukan atau tuntutan daripada sebuah pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan prima, di mana di sini prinsip pelayanan prima itu mencakup atau meliputi 10 hal. Yang pertama adalah terkait dengan sebuah kenyamanan, di mana kenyamanan ini adalah meliputi daripada kenyamanan lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab, artinya adalah seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di lingkup lembaga atau instansi yang dipimpin. Yang ketiga adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yang artinya tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan yang keempat adalah kenyamanan, yaitu adalah bicara tentang bagaimana kenyamanan lingkungan yang sifatnya adalah pelayanan harus tertib, teratur, tersedia ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Sedangkan yang kelima yaitu adalah kejelasan, yaitu adalah berkaitan dengan kejelasan persyaratan teknis dan juga administratif dalam konteks pelayanan. Sedangkan yang keenam yaitu adalah keamanan, yang artinya adalah proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Sedangkan yang ketujuh yaitu adalah kemudahan akses tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memfasilitasi atau mendapatkan teknologi yang sifatnya adalah telekomunikasi dan juga informatika.
Sedangkan yang kedelapan itu adalah berbicara tentang sebuah kedisiplinan, yang artinya adalah kesopanan dan keramahan. Petugas pemberi pelayanan yang harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Sedangkan yang kesembilan yaitu adalah kepastian waktu, di mana dalam konteks pelayanan publik dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ke-10 adalah akurasi. Akurasi di sini adalah produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Baik, yang selanjutnya adalah mengapa pelayanan prima itu penting dalam pelayanan publik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan. Selain tercermin dalam standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, dengan adanya perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang sifatnya adalah mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi ataupun dalam konteks reformasi administrasi negara atau publik. Sedangkan yang kedua, dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, diharapkan akan timbul loyalitas ataupun kepatuhan dari mereka, sehingga organisasi atau instansi yang bersifatnya adalah bersangkutan, yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, itu mampu menarik manfaat ataupun menyelesaikan misinya secara mandiri. Baik, di slide yang selanjutnya atau yang berikutnya berbicara tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik itu melalui peran budaya organisasi dalam menciptakan pelayanan prima. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah budaya organisasi, yang kedua adalah peran budaya organisasi, yang ketiga adalah tujuan dari peran budaya organisasi. Kalau kita lihat dari segi budaya organisasi itu berperan untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku anggota organisasi yang memang seharusnya, dimana dalam hal ini adalah sebagai perekat sosial yang mendekatkan kepada anggota organisasi. Sedangkan kalau kita melihat peran daripada budaya organisasi itu sendiri adalah berpengaruh terhadap kinerja seseorang karyawan, sebab setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan karakteristiknya ataupun bisa dikaitkan dengan pencapaian arah organisasi dari masa ke masa. Sedangkan kalau kita melihat tujuan daripada penerapan budaya organisasi ini sendiri, yaitu adalah agar seluruh individu dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu mematuhi pedoman pada sistem nilai, keyakinan, dan juga norma-norma yang berlaku yang terkandung dalam sebuah organisasi tersebut, yang sifatnya adalah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Adapun hal yang penting diperhatikan dalam sebuah pelayanan prima, yaitu adalah pelatihan dan juga pengembangan pegawai dalam memberikan sebuah pelayanan prima. Kalau kita lihat dari segi ataupun dari sisi pelatihan, yaitu merupakan sebuah produk untuk mengerjakan karyawan baru ataupun sekarang, yang sifatnya adalah sebuah keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Itu merupakan salah satu pendapat ataupun teori para ahli yang dilanjutkan dengan untuk memungkinkan para pembelajar atau mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang sifatnya adalah dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini, di mana pelatihan ini merupakan upaya peningkat daripada kemajuan jangka pendek. Sedangkan dari segi sebuah pengembangan, yaitu adalah melibatkan pembelajaran yang melampaui lingkup pekerjaan atau yang sifatnya adalah saat ini atau yang lebih berorientasi kepada sebuah peningkatan produk kerja para pekerja di masa yang akan mendatang atau di masa yang akan ke depan, seperti itu. Baik, berbicara tentang pelatihan dan pengembangan, di mana di sini berdasarkan keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 63 Caps /M PAN /7 tahun 2023, yaitu adalah tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan juga keramahan, serta kenyamanan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga publik kepada masyarakat, maka pelatihan ini sifatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai mengenai pengertian tujuan dan manfaat daripada pelayanan prima. Di mana prinsip-prinsip pelayanan prima ini adalah salah satu bentuk daripada standar mutu pelayanan prima, serta jenis dan karakteristik daripada pelanggan, sehingga terbentuknya opini publik yang sifatnya adalah positif. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi 5 hal. Yang pertama adalah profesional sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ataupun aparatur itu harus profesional. Yang kedua adalah kelembagaan yang sifatnya adalah pemerintah yang tepat. Dan yang ketiga adalah aturan yang sifatnya adalah sistematis dan jelas. Dan yang keempat adalah pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan juga punishment. Jadi kita bisa memberikan pengawasan dan sifatnya adalah akuntabilitas. Jadi seorang pegawai itu harus mampu dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan melalui kita memberlakukan sifatnya adalah sistem reward dan juga sebuah punishment. Apabila seorang pegawai mampu memenuhi target, mencapai sebuah program dan tujuan, maka akan diberikan sebuah reward. Tetapi apabila seorang pegawai tidak mampu mencapai atau memenuhi sebuah target, akan diberikan sebuah punishment sebagai salah satu bentuk daripada pencapaian tujuan. Dan yang kelima adalah lingkungan pemerintahan yang sifatnya adalah sehat, yang artinya lingkungan pemerintahan yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi dinasti dan hierarki. Baik teman-teman mahasiswa, demikianlah pertemuan ke-11, yaitu adalah pelayanan prima dalam pelayanan publik. Sekarang kita memasuki kepada sesi diskusi dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, agar materi pembelajaran ini memang mendapatkan sebuah luaran. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada forum diskusi.